Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil studi kami yaitu tentang studi perbandingan Hamming Code versus Cyclic Code. Dengan saya, Safa Irunisa Riandini, dan rekan-rekan saya yaitu Ali Musyafa, Dida Alanwari, Husnun Nadif, dan Adrian Rangga. Next. Hal-hal yang akan dibahas dalam studi ini yaitu pertama latar belakang dan juga tujuan, kemudian Hamming Code and Cyclic Code, metodologi percobaan, hasil simulasi, analisa dan diskusi, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Next. Pada proses transmisi data digital, sinyal yang dikirim sangat rentan mengalami gangguan, baik berupa noise maupun interferensi. Karena itu, mekanisme error detection dan error correction menjadi sangat penting untuk menjaga agar data yang diterima tetap akurat. Salah satu metode yang sering digunakan adalah Hamming Code, yang memiliki kemampuan utama untuk mengoreksi kesalahan 1 bit. Di sisi lain, terdapat juga Cyclic Code yang lebih berfokus pada kemampuan mendeteksi berbagai jenis error dengan cakupan yang lebih luas. Melalui studi ini, kami ingin melihat bagaimana performa kedua teknik tersebut ketika digunakan dalam berbagai kondisi, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam menjaga integritas data selama proses transmisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dida Alanwari. Oke, baik. Terima kasih, Syafa. Izin saya akan menjelaskan bab yaitu tujuan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu ada 5. Yang pertama ada memahami prinsip Hamming Code dan Cyclic Code. Kedua, membandingkan error detection rate kedua metode. Ketiga, implementasi algoritma encoding, decoding menggunakan MATLAB. Yang keempat, kita menganalisa performa pada berbagai error probability. Kemudian yang kelima, kita menentukan kondisi penggunaan optimal dari masing-masing code. Next. Selanjutnya masuk ke bab yaitu yang pertama, yaitu Hamming Code. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan prinsip kerjanya. Untuk Hamming Code sendiri, ini adalah merupakan kode blok linear yang mendeteksi dan memperbaiki 1 bit error. Hamming Code ini ditemukan oleh Richard Hamming pada tahun 1950. Untuk parameter yang digunakan oleh Hamming Code, yaitu ada n sama dengan 2 pangkat n-1, kemudian ada k sama dengan n-n. Untuk contohnya sendiri, yaitu ada bit 7,4. 4 bit itu datanya, kemudian 3 bit parity-nya yang menghasilkan nilai 7 bit code word. Nah, kemudian bit parity ini disisipkan di posisi pangkat 2-nya, yang diantaranya 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Selanjutnya, Hamming Code ini menggunakan sindrom untuk mengidentifikasi posisi errornya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adrian Rangga. Terima kasih, Dida Alanwari. Saya akan melanjutkan. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang cyclic code. Cyclic code merupakan salah satu jenis kode blok linear yang memiliki sifat rotasi siklik. Artinya, ketika bit-bit pada kode ini digeser secara melingkar, hasilnya tetap menjadi kode yang valid. Dalam praktiknya, cyclic code banyak digunakan pada mekanisme CRC atau cyclic redundancy check, yaitu metode untuk mendeteksi adanya error pada data yang dikirim. Proses deteksi dilakukan menggunakan polinomial generator Gx dengan operasi aritmatika module 2. Contoh yang sering digunakan adalah polinomial CRC12, yaitu Gx sama dengan X pangkat 12 plus X pangkat 11 plus X pangkat 3 plus 1 yang jika ditulis dalam bentuk biner jadi 1100000011. Kode ini mampu mendeteksi berbagai jenis error, mulai dari single bit, multi bit, hingga burst error. Namun perlu dicatat bahwa cyclic code hanya melakukan deteksi, tidak memperbaiki error, sehingga ketika terjadi error, sistem perlu melakukan retransmisi. Selanjutnya, next.
Metodologi percobaan. Pada slide metodologi percobaan, sistem simulasi yang digunakan terdiri dari 20.000 iterasi agar hasilnya lebih akurat. Nilai bit error probability atau BEP divariasikan mulai dari 0 sampai dengan 0,30 untuk melihat performa deteksi pada berbagai tingkat gangguan. Variabel utama yang diukur adalah BEP dan Error Detection Rate atau EDR. Nilai EDR dihitung sebagai persentase error yang berhasil terdeteksi dibandingkan total error yang muncul. Untuk variabel acaknya, data masukan berupa 4 bit secara acak, kemudian dilakukan random bit flip sesuai nilai BEP. Dengan cara ini, kita dapat menguji kemampuan CRC dalam mendeteksi error pada kondisi kanal yang bernoise. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Natif. Baik, terima kasih Mas Rian. Di sini saya akan jelaskan untuk aplikasinya, di mana di sini ada eh, ya, di sini ada beberapa garis kode yang kami gunakan untuk di perbandingan antara input dan eh, timing code. Di sini ada dua kode. Yang pertama ada input untuk data sama dengan Randy itu dia akan menghasilkan 4 bit random data biner. Contohnya nanti akan menghasilkan bisa jadi 1011 atau 1100 dan seterusnya. Dan di baris selanjutnya ada kode encode hemming code. Di sini dia akan mengubah 4 bit data tadi eh, akan menghasilkan 7 bit hemming code. Dan dilanjut lagi di baris selanjutnya ada receive sama dengan add error. Di sini akan mensimulasikan transmisi dengan kemungkinan error sebesar BEP-nya. Dan selanjutnya ada detected sama dengan decode Hemi. Receive melakukan decoding dan koreksi 1 bit error jika ada. Dan selanjutnya ada kode cyclic yang dimana di sini ada cyclic code sama dengan encode cyclic. Di sini dia akan mengencode data dengan generator polinomial tertentu. Selanjutnya ada cyclic RX sama dengan add error. Sama seperti Hemi, tetapi dia ini ditambahkan error sesuai probabilitasnya. Selanjutnya ada cyclic sama dengan detect cyclic, ya, di mana dia akan melakukan deteksi error dan bisa dikoreksi jika polinomial mendukung. Untuk selanjutnya di sini ada hasil tabel data dari perbandingan tadi, yang dimana di sini ada kolom bit error probability, yang artinya besar kemungkinan bit error terjadi dalam kanal. Yang kedua ada detection rate Hemi, seberapa sering Hemming code berhasil mendeteksi atau mengkoreksi error. Yang kedua ada detection rate cyclic, seberapa sering cyclic kode berhasil mendeteksi errornya. Makin tinggi nilai detection rate akan banyak terjadi error atau semakin banyak yang terdeteksi gitu. Contoh di sini yang baris pertama ada bit errornya itu 0, maka yang berarti dia untuk errornya itu tidak terjadi error dan tidak ada yang terdeteksi, makanya hasilnya untuk yang kolom Hemming sama cyclic itu 0. Dan contoh yang lain mungkin di baris ketiga untuk bit error 2 itu dia akan terjadi error sebesar 2%. Dan di sini untuk Hemming code-nya keluar angka 125 dan untuk cyclicnya ada 2,744. Nah, di sini bisa dilihat cyclic itu jauh lebih baik karena dia bisa mendeteksi error lebih dari 2 bit. Beda halnya dengan Hemming code hanya bisa mendeteksi maksimal 2 bit error saja. Dan untuk selanjutnya itu kalau lebih dari 5-10% itu bisa dilihat juga
mungkin untuk selanjutnya ini merupakan hasil dari percobaan kita ke perbandingan antara dua parameter ya. Untuk yang di sebelah kiri itu grafiknya ada di iterasi 100 dan bit error probability-nya ada di 0,05. Kemudian untuk perbedaan di yang kanan itu perbedaannya ada di jumlah iterasinya, yang mana jumlah iterasinya itu adalah 1000. Jadi untuk perbedaan iterasi sendiri itu semakin tinggi iterasinya itu maka akan semakin uh, bagus untuk hasil dari perbandingannya ini. Jadi semakin banyak iterasinya maka untuk uh, grafiknya itu maka akan semakin halus gitu. Kemudian next. Oke, untuk selanjutnya itu kita menggunakan perbedaan dari yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Untuk yang di sebelah kiri itu menggunakan iterasi sejumlah 10.000 dengan bit error parity-nya 0,5. 0,05, sorry. Untuk N yang di grafik sebelah kanan itu menggunakan iterasi sejumlah 100 dan bit error parity-nya sebanyak 0,1, yang mana untuk 0,1 itu sama dengan 10%. Jadi untuk yang di grafik sebelah kiri itu menggunakan perbandingannya itu untuk yang di sumbu X itu semakin ke kanan maka akan semakin banyak untuk bit error presentation-nya. Kemudian untuk yang di error detection rate itu dari 0 hingga 100% gitu. Kemudian next. Untuk yang selanjutnya ini adalah perbandingan dari iterasi 1000 dengan bit error probability 0,1 dengan bit error 10.000 dengan bit error probability-nya 0,1 juga, di mana 0,1 itu merupakan 10%. Jadi bisa kita lihat semakin banyak iterasi yang digunakan, maka akan semakin bagus dari hasil error detection rate-nya, jadi semakin stabil seperti itu. Kemudian bisa di next, Mas. Untuk selanjutnya itu adalah perbandingan dari iterasi 1000 dengan bit error probability 0,3 dengan bit error 10.000 dengan bit error 0,6 yaitu 60% dengan jumlah iterasi 10.000. Jadi bisa kita lihat bahwa dari yang cyclic code-nya itu sendiri itu sudah bisa stabil di angka ketika 0,2% untuk bit error probability-nya, yaitu sebanyak 20%. Kemudian untuk yang Hamming code sendiri itu baru mulai stabil di angka 40%. Jadi dia baru bisa mendeteksi di angka jika ada error di angka 40%. Jadi untuk hal ini itu bisa kita lihat bahwa Hamming code ini memiliki error detection rate yang lebih kecil karena untuk bit error Hamming code sendiri itu dia melakukan checkernya per 2 bit, 1 sampai 2 bit. Untuk cyclic code sendiri itu bisa melakukan pengecekan hingga banyak bit. Jadi jika semakin banyak data asli yang dikirim, itu dia bisa melakukan pengecekan secara langsung. Untuk Hamming code sendiri dia hanya bisa melakukan pengecekan 1 hingga 2 bit. Kemudian bisa di next. Untuk selanjutnya, ini adalah percobaan menggunakan 10.000 iterasi dengan perbedaan bit bit error probability-nya dari 0% hingga 100%. Untuk cyclic code sendiri, itu untuk percobaan mulai dari 0 hingga 100%, dia bisa mendeteksi bit error yang ada. Untuk Hamming code sendiri, dia mulai menuruni performanya ketika berada pada 0,6 BEP atau bisa disebut sebagai 60%. Oke, next. Untuk kesimpulannya sendiri, untuk Hamming code 7,4 itu merupakan percampuran
terdapatkan dari 4 bit asli dengan penggabungan 3 bit parity checker. Jadi untuk Hamming code sendiri itu terbatas pada deteksi atau koreksi 1 bit error, 1 hingga 2 bit. Jadi dia hanya bisa mendeteksi satuan gitu. Untuk error detection rate-nya itu maksimal ada di 80 hingga 85% berdasarkan percobaan tadi. Kemudian untuk Hamming code sendiri dia memiliki keterbatasan matematis pada error multibit karena dia hanya bisa mengkoreksi per 1 bit saja. Kemudian untuk Hamming code sendiri itu dia cocok untuk sistem error rate rendah. Untuk kesimpulan pada cyclic code sendiri CRC12 itu dia superior untuk deteksi multibit dan burst error karena jika pengirimannya itu merupakan banyak bit dia bisa langsung mengkoreksi dan dia bisa langsung mendeteksi semuanya dan bisa mendeteksi errornya itu berada di bit keberapa. Kemudian untuk error detection rate itu stabil di antara 98 hingga 90%, 99%, meskipun itu probabilitas errornya ada di 100%, dia tetap stabil di 99%. Kemudian untuk polynomial generatornya itu sensitif terhadap perubahan data. Kemudian untuk yang terakhir, cyclic code sendiri itu memiliki komunikasi dia cocok untuk komunikasi digital modern. Mungkin untuk penjelasan kelompok 9 ini bisa saya cukupkan. Terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan penjelasan dari perbandingan antara cyclic code dan Hamming code jika digunakan sebagai bit error probability dan error detection. Mungkin bisa saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.